Oke, hari ini hari Senin kembali mengajar di sekolah madrasah tercinta Madrasah Aliyah Darun Najah. Oke, hari ini saya ada di kelas 12 ekonomi. Kiaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Ala dini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mantuk dan mafhum. Mantuk itu dari kata nakoko. Apa artinya nakoko? Mengucapkan. Berarti mantuk itu adalah sesuatu yang diucapkan. Kalau di dalam pembahasan fikih, berarti mantuk itu teksnya. Teksnya itu disebut dengan mantuk. Kemudian mantuk satunya namanya mafhum. Mafhum itu berarti yang kita pahami maknanya. Mafhum itu adalah maknanya. Jadi kalau mantuk teksnya, mafhum adalah maknanya. Contoh, ada ayat. Ada ayat wala takul lahuma uffin. Wala takul lahuma uffin. Teksnya ini maka disebut dengan mantuk. Nah, kemudian arti letterlek. Apa letterlek itu? Letterlek itu yang ngepres persis dengan kata-katanya. Wah dan arti tarjim lah. Wah dan la takun, jangan berbicara lahuma kepada kedua orang tua, uffin kata-kata uff. Nggak boleh ya. Ya, kalau sampean disuruh duk budal nang pasar ke kuiwa setan. Wah, enggak boleh itu ya. Itu enggak boleh. Jadi, umpamanya sampai metu sik talapu itu tambah nemen. Kalau gitu aja enggak boleh. Jadi sama saja.
Jadi wala takul lahuma Ufin. kata-kata wala takul lahuma ufin itu arti letterleknya disebut dengan matub. Arti letterleknya matub. Tapi yang sampean pahami, contoh yang dilarang kan kata-kata uf, kayak mempeling loh. Ya lebih parah, paham ya? Lain jejak ya Pak? Ya lebih parah. Ya gitu. Ini berarti yang tidak disebutkan di sini, berarti itu namanya mafhum. Yang tidak disebut di sini. Ya, yang sampean pahami dari ayat ini tidak ada di teksnya, itu namanya mafhum. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya usia. Ya. Yang disebut matubnya itu teksnya sama yang arti terperinci nopo hanya teksnya saja. Teksnya saja. Arti letterlek teksnya. Wau artinya dan. La jangan. Takul kamu berbicara. La kepada huma kedua orang tua. Uf kata-kata uf. Nah itu berarti namanya mantub. Tapi kalau yang dipahami maka namanya mafhum. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Mafhum itu ada dua. Ada yang disebut mafhum muwafaqah, ada yang disebut dengan mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua. Ada mafhum muwafaqah aulawi, ada mafhum muwafaqah musawi. Aulawi dan musawi ini mempunyai istilah masing-masing. Istilahnya yang pertama fahwal khitab. Jadi kalau ada mafhum aulawi maka sama dengan fahwal khitab. Yang kedua musawi. Musawi berarti sama dengan lahnul khitab. Ya. Kemudian mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah istilah lainnya adalah dalilul. Jadi kalau saya sebutkan aulawi, nama lainnya apa? Kalau saya sebut musawi, nama lainnya apa? Kalau saya sebutkan mukhalafah, istilah lainnya? Paham? Sekarang kita bahas apa itu aulawi, musawi, dan dalilul khitab. Aulawi, jadi kan ini. Tadi ada mantub sama mafhum. Mantub tadi apa? Teks. Mafhum? Ya, atau pemahaman ya. Pemahaman. Kalau ada teks aulawi, kita bahas aulawi. Kalau ada teks, kemudian ada pemahaman. Tapi pemahaman ini hukumnya lebih tinggi daripada teks. Pemahamannya hukumnya lebih tinggi. Lebih tinggi bisa jadi lebih parah, lebih hebat, dan pokoknya lebih. Pemahamannya lebih daripada teks. Maka ini disebut dengan aulawi. Maksudnya bagaimana? Contoh teksnya ini, ayat ini wala taqul lahuma uffin, itu kan hanya melarang kata-kata kan di situ toh. Tapi kalau menendang kan lebih parah. Paham? Kalau nabok ya. Menampar kan lebih parah. Nah, berarti kata-kata menendang, kata-kata menampar itu hukumnya aulawi. Berarti mafhumnya disebut mafhum ya. Oke, sekarang kita kalau seumpama ini, bagaimana caranya agar anak tidak berkata-kata uf? Ya Pak. Bagaimana caranya agar anak
tidak berkata tidak sampai membantah orang tua, berarti harus apa? Mengucapkan yang baik. Mengucapkan yang baik. Ya. Mengucapkan yang baik itu berarti setara dengan ini ya. Setara dengan ini. Nanti masuk mafhum mukhalafah ini. Kalau yang lebih lagi apa? Yang lebih lagi apa? Mendidik, dididik biar tidak berkata-kata kasar. Ya. Lebih lagi apa? Pendidikan berarti harus berkualitas. Agar berkualitas, makanya ada pondok pesantren. Nih, pondok pesantren tidak cukup, maka harus ada fasilitas sekolah, gedung sekolah. Nah, itu kan berarti hukumnya lebih tinggi. Ketika hukumnya lebih tinggi, maka disebut dengan hukum Kemudian tadi ada yang tanya, kalau duh itu apa termasuk? Iya termasuk. Ya, duh itu sama dengan ya, sama dengan karena sama berarti musawi. Jadi kalau pemahaman dan teks itu hukumnya sama, berarti namanya apa? Musawi. Ya. Selanjutnya adalah mukhalafah. Jadi kalau muwafaqah itu teksnya berisi larangan, berarti kalau muwafaqah mafhumnya juga berupa larangan. Jangan berkata berarti mafhumnya jangan menampar, jangan menendang. Tapi kalau mukhalafah itu berarti kebalikan. Kalau di sini larangan, kalau mukhalafah berarti perintah. Paham? Tapi perintah yang semakna dengan wala taqul lahuma uffin. Kan jangan kamu berkata-kata uff. Kalau dibalik menjadi perintah bagaimana? Bukan begini. Berkatalah uff kepada orang tuamu, bukan. Tapi berkatalah baik kepada kedua Orang tua. Makanya di dalam mantek ada pembahasan apa? Pembahasan apa ini? Pembahasannya apa namanya? Tanakut. Ya. Ada tanakut namanya. Ya, salibah, mujabah. Ya. Jadi la di sini berarti kemudian perintah berarti jangan dipakai kan manteknya? Pakai. Nih, makanya nih paham mohon Mantek. Nah, gitu. Jadi saya ulangi ya, kalau mukhalafah itu kebalikan. Ada yang ditanyakan? Oke, belum ada. Lanjutan dari ayat ini apa? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Terus wa qul lahuma qawlan karima. Jadi ayat ini sudah berisi mafhum muwafaqah, juga berisi mafhum mukhalafah. Paham ya? Gitu. Nah, sekarang macam-macam dari mafhum. Ada mafhum sifat, ada mafhum syarat, ada mafhum ghayah, ada mafhum bil hasr, ada mafhum ilat, ada mafhum adat. Mafhum sifat itu berarti berupa sifat naat man'ut. Contohnya fakku raqabah. Ya. Di ayat Al-Quran ada ayat fakku raqabah atau satunya, jadi ada yang raqabatim mu'minah, yang satunya raqabah tanpa mu'minah.
itu adalah membahas tentang, paham nggak ayatnya itu? Belum. 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 Di kitab, lihat di kitab. Di kitab ada ya. Mafhum saya nulisnya nah, in ja'akum fasikun binaba'in Fatabayyanu halaman 106. In ja'akum fasikun, kalau datang kepada kalian orang datang binaba'in dengan membawa cerita, maka apa yang harus dilakukan? Fatabayyanu, maka klarifikasilah. Itu cara menerjemahkan Al-Quran model kontemporer. Kalau datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka diklarifikasi dulu. Jangan langsung diterima. Kenapa kok orang-orang sekarang itu gampang ngeser, padahal nggak tahu jelasnya bagaimana. Kenapa? Karena mereka tidak melihat ini. Ya, ayatnya bilang kalau orang fasik datang, maka diklarifikasi dulu. Kamu dapat berita dari mana? Ya, kamu kata siapa? Sumbernya mana? Gitu. Agar menjadi valid. Ya. Kenapa kalau seumpama sampean ngeser tidak diklarifikasi padahal dari orang fasik, antusibu qauman bijahalah. Takutnya sampean menghukumi orang itu dengan ketidaktahuan. Oh, ternyata seumpama ya, sekarang itu musimnya politik. Oh, ternyata Pak Ganjar itu bukan orang Jawa Tengah, tapi orang Jawa Timur seumpama. Ya, tapi tidak sesuai. Nah, itu kan berarti sampai menghukumi Pak Ganjar dengan ketidaktahuan. Oh, Pak Prabowo itu sebenarnya punya istri, cuma disimpan istrinya, tidak ada yang tahu, gitu kan? Kenapa? Karena tidak diverifikasi dulu, tidak diklarifikasi dulu. Akhirnya Pak Prabowo sampai bikin status juga, Pak Prabowo punya istri. Punya, beliau punya istri, ya, beliau punya istri. Kemudian sepertinya viral, ya, sepertinya viral. Ya. Ini kayaknya harus dikat ini pembahasan, ada politiknya di dalam. Tidak apa-apa, maksudnya biar sampean tahu ya, dunia politik juga harus dipelajari. Nah, itu berarti mafhum sifat. Selanjutnya adalah mafhum syarat. Coba baca ayatnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum, dan jika kalian junuban dalam keadaan junub. Junub itu apa? Berhubungan. Punya hadas besar. Oh, punya hadas besar. Penyebabnya salah satunya hubungan. Ya. Punya hadas besar, fattoharu maka bersucilah, maka mandilah. Berarti kalau tidak punya hadas besar tidak wajib Mandi. Nanti kalau kita iya sampe ndak adus 15 dino ndak apa-apa. Tapi yo amne. Gitu nggih. Itu jadi itu namanya mafhum.
Jadi kalau mafhum syarat itu dibuat kebalikan. Mafhum itu dibuat kebalikan. Jika kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Kebalikannya, kalau tidak junub berarti tidak usah mandi. Kan itu. Sama dengan sifat tadi. Kalau yang memberi cerita adalah orang kafir, fasik, maka berilah klarifikasi. Tapi kalau yang memberi berita bukan orang fasik, berarti tidak usah diklarifikasi. Oke. Di tamankus. Isi iya. Macam yang kedua, ya dengannya. Macam yang kedua, kenapa mau izin lah? Macam yang kedua adalah syarat. Tadi disebutkan apa syaratnya? Apa contohnya? Harus mandi, bersucilah. Sebaliknya, Apa yang menjelaskan? Kalau punya atas, mandilah. maka harus mandi. ya. Di situ kan ada kalau itu syarat. Berarti kalau tidak punya Atas, maka tidak usah mandi. ya. Selanjutnya adalah goyah. Coba baca contohnya. Aulia Romlia. Baca contohnya. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Ya, fa'in tolaqaha. Fa'in apa wa'in? Fa'in tolaqaha فلا tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan fa'in tolaqaha. Jika suami sudah mentalak istri 3 kali, fala tahillu, maka istrinya tidak halal bagi suami tadi min ba'du, setelah mentalak 3 kali, hatta tankiha zawjan. Di situ ada hatta. Hatta itu sampai istri ini menikah dengan orang lain. Kalau sudah menikah dengan orang lain kemudian ditalak, baru bisa kembali kepada suami yang pertama. Jadi apa? Suami yang kedua itu berarti namanya apa? Muhallil. Itu namanya muhallil. Ini pembahasannya talak bain. Talak kalau sudah 3 kali namanya talak bain. Kalau masih 1 atau 2 maka namanya talak. Nah di situ ada hatta, berarti goyah. Berarti selama belum menikah dengan orang lain, berarti tidak boleh. Ya, tidak boleh dinikah oleh suami yang pertama. Sampai kapan? Sampai dia menikah dengan orang lain. Itu goyah. Kemudian bil hasri. Apa contohnya? Yang baca Sobat jenenge hari ini. Baca hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin. Coba bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin. Wala yubdina zinatahunna. Wanita-wanita itu, para istri itu tidak boleh menampakkan perhiasannya illa li'ulatihin, kecuali kepada suami-suami mereka. Nah, di situ berarti
ada hasr itu apa namanya? Meringkas, atau hasr itu apa ya? Hasr itu mengkhususkan, mencukupkan, mengkhususkan hanya untuk para suami. Jadi wanita-wanita tidak boleh menampakkan zina tamu. Di sini zina itu bisa berarti perhiasan, bisa juga berarti aurat. Ya. Jadi auratnya istri hanya boleh dilihat oleh Suami. Nah, jangan sampai auratnya ditebar ke yang bukan mahramnya, ya. Gitu. Oke, hati-hati ini. Ya, jadi sampai boleh melihat apa namanya? Auratnya sampai hanya boleh dilihat oleh suaminya sampai. Ya, ini yang pakai ikat Revalia kok. Revalia, Alvia. Yang lain belum ikatan ya. Sumu, ya banyak sumu. Makanya hadis hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bis syahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Ya. Jadi surga neraka itu tertutupi oleh sesuatu yang enak-enak. Ya, banyak neraka itu enak-enak kok. Tapi surga waktu jibatil jannah bil makarih. Kalau surga itu yang berat. Nah, yang nggak enak itu surga. Makanya jadi Roma Irama ya. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan, kan itu? Ya. Anak zaman sekarang nggak tahu. Saya tanya yang darah muda. Zaman kalau anak sekarang itu tahunya ya lagu-lagu robotik. Nah, S itu bil hasr. Berarti hanya berlaku untuk suami. Nah, hanya ada kata-kata hanyanya itu berarti hasr. Kemudian bi'illatin. Illat itu artinya adalah alasan. Illat itu artinya apa? Alasan. Coba baca Isnaini. Contohnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Barang 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi ada sahabat berkata, yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat tanya, bagaimana hukumnya haid? Dijawab oleh Rasulullah, qul huwa adzan, itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah para wanita ketika mereka keadaan haid. Ya, itu harus dijauhi. Maksudnya dijauhi apa? Maksudnya dijauhi tidak boleh berhubungan suami istri. Kenapa? Karena darahnya itu adalah darah penyakit. Berarti di situ ada ilat, ada alasan kenapa wanita harus dijauhi ketika keadaan haid. Apa alasannya? Karena ada penyakit. Berarti kebalikannya, kalau penyakitnya hilang berarti boleh dikumpuli. Nah, kalau sudah hilang penyakitnya ya silakan. Ya, tafadhol. Ya. Ya, makanya tafadhol udhul. Tafadhol udhul. Ya, mohon. Ada tamu ya, tamunya suami.
Kemudian ada adat. Adat itu artinya apa? Bilangan. Contohnya apa? Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Di situ mana yang menunjukkan arti bilangan? Yang pertama arba'ati syuhada. Yang kedua apa? Berarti ya, kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, harus 4 berarti. Ya, 4 itu di atasnya 3, di bawahnya 5. Berarti tidak boleh. Gitu ya, harus 4. Jadi papat ya papat. Berapa papat? Ya papat. Berarti selain 4 tidak boleh. Maka harus dijilid fajliduhum samanina jaldah. Maka harus dicambuk sebanyak 40 kali 80 ya 80. Jadi ayatnya tadi apa? Walladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh wanita berzina. Ya. Walladzina orang-orang yarmuna yang menuduh al-muhsanat wanita-wanita baik dituduh berzina. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka hukumannya adalah fajliduhum samani. Maka dicambuk sebanyak 80 kali. Ya. Kenapa kok harus ada 4? Biar tidak fitnah. Kalau cuma 1 orang terus bisa diterima persaksiannya, maka betapa banyak nanti orang yang difitnah berzina. Ya, itu namanya di fikih babnya bab apa? Di fikih itu namanya bab qadzaf. Qadzaf itu artinya menuduh berzina. Ya. Qadzaf itu kalau benar terjadi, maka yang dituduh, wanita yang dituduh itu terkena hukum rajam atau terkena hukum cambuk 100 kali. Kalau belum menikah berarti cambuk 100 kali plus diasingkan selama 1 tahun. Ya. Kalau sudah menikah maka dirajam, dilempari batu sampai mati. Ya, jadi disisakan kepalanya kok. Berarti Dikubur. Disisakan kepalanya kok terus dibalangi waktu. Sampai meninggal. Ya, sampai meninggal. Gitu. Nah, ada. Kenapa? Karena tapi kalau di Saudi Mas. Aceh Ya, kemana? Dipus dulu. Oke, ada yang ditanyakan dari materi yang sudah diajarkan? Kalau mau bertanya silakan. Paham berarti ya? Insyaallah. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Demikian materi kita hari ini tentang mantuk dan mafhum. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu ini untuk memahami isinya Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi silakan dipahami sedalam-dalamnya ya, agar sampai menjadi luas pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pilih wallahu a'lam bishawab. Ya, Al-Fatihah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بالقرآن
رآني سأمضي الجنون